Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah di sore yang tenang, bahagia, dingin. Kalau di sini tuh lagi tadi barusan habis hujan, jadi lagi seger-segernya. Allah merezekikan pertemuan ini buat kita yang semoga bisa menjadi satu jalan upaya kita menampaki langkah untuk mendekat kepadanya. Dan alhamdulillah sore ini kelihatannya banyak yang hadir dari Jakarta, dari Jogja, dan semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan juga berharap semoga kita bisa bersama-sama memproses sebuah upaya untuk berdoa, ya, karena ini tema yang hari ini itu memang ingin seperti Allah bilang itu aku sesuai dengan persangkaan hambaku, sehingga kita ingin membuat prasangka-prasangka yang positif, yang baik, yang juga sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian melangitkan doa kita dan membuat itu sebagai takarub ilallah kita. Insya Allah seperti itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sebagai junjungan, dan juga sebagai kesayangan bagi kita semua, yang dalam kisah perjalanannya itu semoga bisa kita tapaki dalam kehidupan kita sendiri, dan juga kemudian bisa kita hidup mengikuti langkah-langkah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi, terima kasih khusus yang kita sampaikan kepada diri kita masing-masing yang sudah mengeluarkan diri kita dari zona-zona nyaman sore hari untuk kemudian menghidupkan Zoom, kemudian bertemu dan saling menguatkan di sore ini, menguatkan keyakinan bahwa kita dekat dengan Allah dan Allah akan mendengarkan semua doa kita dan mengijabahnya, dan juga kesiapsiagaan kita, karena dengan hadir di sini artinya kita sedang menyiapkan diri kita pada belokan-belokan yang mungkin tidak kita ketahui akan muncul di depan sana, apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini, sehingga doa sebagai senjata orang mukmin itu bisa kita kumpulkan di sore ini, dan siap siaga itu kunci pemenangan. Nah, kita ini ceritanya saling mendukung dan mensupport untuk belajar dan kemudian berusaha berubah, ya, karena Islam itu progres, berubah untuk menjadi versi terbaik diri kita pada saat kita kelak bertemu dengan Allah. Insya Allah itu, semoga niat suci ini akan kita barengi dengan kesungguhan untuk bisa mewujudkan apa yang kita tanam hari ini. Begitu, mudah-mudahan semuanya, coba saya sambil lihat dulu apakah semuanya dalam kondisi baik-baik saja, apa kabar semuanya. Ada Mbak Rin, ada Mbak Mega. Ini kelihatan sedikit, ya.
Oke, semoga ya ini karena ada sebagian ada videonya dan ada yang nggak ada videonya nggak kelihatan, jadi saya berasumsi semuanya sudah ada hadir di sini sepenuh hati, 100% fokus supaya kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu kita bersama di sore hari ini. Insya Allah dalam 1 jam 30 menit kita akan bersama-sama mengupas begitu ya bagaimana sebuah upaya strategi gitu ya untuk bisa putting request, meminta, berdoa, bermohon ya, kemudian ini yang akan kita kuatkan dengan sebuah janji yang Allah sampaikan tadi seperti yang dibacakan oleh Mas Hari dan Naura di surat Al-Baqarah tadi, bahwa Allah akan memperkenankan semua doa kita. Sudah dijanjikan, jadi mari kita semangat untuk merancangnya ya. Karena kita itu sangat membutuhkan doa seperti naik sepeda, perjalanan hidup kita itu seperti naik sepeda, dan upaya kita untuk terus menggoes sepeda itulah doa kita keseharian. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas ya terkait dengan karena kita membutuhkan doa dalam kehidupan kita, kemudian juga kita membutuhkan tujuan kemana kita mengarah ya. Kemudian juga kita ingin agar doa kita itu bisa maksimal dan kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan dari berbagai ayat-ayat dan hadis-hadis yang Allah sudah nyatakan. Aku dekat, aku mendengarkan doamu, aku memperkenalkan doamu. Itu sudah jaminan-jaminan dari Allah. Kemudian menyelaraskan impian kita dengan doa yang kita buat. Ya. Ini yang nanti akan diolah di sesi kedua bersama Lila, bahwa seandainya kita punya mimpi untuk memiliki kebun yang indah dengan berbagai macam bunga-bunganya, ya, warna-warni, wangi. Hari ini kita akan mencoba memilih bibit-bibitnya untuk kemudian kita tanamkan dan kemudian kita akan merawatnya. Dan untuk merawat itu kita butuh strategi, butuh pengetahuan, butuh pemahaman. Bagaimana agar kita bisa merawat doa-doa kita itu sehingga setiap bibit akan tumbuh betul menjadi kebun-kebun bunga yang indah dan wangi tadi. Kira-kira seperti itu. Dan itu proses pemilihan bibit itu ada di dalam diri kita. Jadi ini nanti prosesnya lebih ke pull out ya, pull out knowledge, pull out willingness, doa, kemauan, kebutuhan gitu. Lebih dari ke sana, bukan hanya memasukkan tapi justru mengeluarkan dari apa yang ada dalam diri kita. Lihat itu yang akan kita dapatkan sore ini. Mudah-mudahan semua bersama, maksudnya on this gitu ya. Nah, ini afirmasi, daily afirmasi bahwa Allah selalu bersama kita. Yakinkah kita Allah bersama kita, dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi, dan juga selalu mendengarkan dan selalu mengijabah doa-doa kita. Coba yang yakin kasih reaksi. Reaksinya boleh jempol, boleh love, boleh gini-gini. Ya, yakin nih semuanya. Kalau sudah yakin berarti kita sudah di tempat yang sama. Oke. Baik, kita sudah meyakinkan, mengafirmasi diri kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama kita, memenuhi semua kebutuhan kita. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat. Oke. Baik. Ini ada beberapa catatan pribadi saya sendiri ya. Saya cerita dulu
bahwa di beberapa tahun yang lalu ini sedikit cerita kisah pribadi saya untuk menguatkan keyakinan ini begitu ya. Beberapa waktu yang lalu di bulan Ramadan ketika itikaf gitu dan ada seorang ibu yang sudah tua di kursi roda yang mengikuti mungkin memperhatikan saya dan anak-anak yang kecil-kecil pada waktu itu ya sampai pagi begitu, dan sebelum pulang ketika dia bersalaman dan memegang tangan saya sambil bilang, jangan lupa untuk selalu berdoa doanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 40. Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Karena nanti anak-anakmu akan mendapatkan apa yang mereka minta dan apa yang tidak mereka minta. Ya. Nah, nasihat ini satu potong doa Nabi ini kemudian membuat saya semakin yakin bahwa Allah itu akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Pada saat yang sama, kita juga dikasih fasilitas untuk meminta. Bukan hanya fasilitas ya, diwajibkan untuk berdoa sebagai bagian dari ibadah, sebagai bagian dari wujud peribadatan, penghambaan kita pada Allah itu adalah kita meminta kepada Allah. Nah, namun Ibu ini bilang bahwa kita minta dan yang tidak kita minta karena ada keterbatasan manusia. Kita itu kadang tidak selalu tahu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Nah, sehingga ada safety net-nya begitu. Allah akan memberikan. Namun pada saat yang sama catatannya seperti dari ayat yang dibacakan Naura tadi, Mas Hari tadi adalah kita punya 2 syarat. Ya, bahwa Allah akan memenuhi dengan satu syarat adalah memenuhi perintah Allah, yang kedua adalah beriman. Nah, sehingga ketika 2 syarat ini terpenuhi secara janji Allah, maka ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu disedihkan. Namun pada saat yang sama, Allah mengingatkan kita lagi di surat yang lain, di surat Ghafur ayat 60. Allah memerintahkan nih, tadi kan mengikuti perintah Allah ya. Allah memerintahkan, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Begitu. Jadi kita memang diminta untuk berdoa, dan diminta untuk berdoa itu sebanyak-banyaknya begitu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku, dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, jadi dari situ di saat ini kita sebagai manusia gitu ya yang punya keterbatasan tadi, Allah menjanjikan sebuah safety net begitu bahwa Allah akan memenuhi semuanya, pada saat yang sama diminta untuk mengikuti perintahnya, dan perintahnya itu berdoalah kepadaku begitu. Nah, jadi ketika kita sekarang ini ingin mendesain doa kita itu sebagai bentuk dari menjalankan perintah Allah ini. Dan kita juga diminta proaktif. Nah, proaktif inilah kunci, karena Islam itu progres. Islam itu membutuhkan proaktif. Tidak kemudian sit back and relax, begitu ya. Tapi kita harus bekerja nih, menggali ke dalam diri betul, apa sih yang kita maukan, apa sih yang kita butuhkan. Di wording, dijadikan menjadi kata-kata dan doa. Itulah ibadah. Gitu. Dan ini ibadah yang paling zikir itu kan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi seperti apapun, hanya kecuali kita di dalam kamar mandi begitu ya. Sisanya itu adalah keluarkan di perkataan-perkataan
doa itu, dan itu akan menjadi tambahan amal dan catatan sekaligus kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kurang apa coba? Jadi ini yang mungkin kita ingin maksimalkan ya. Jadi fasilitas Allah ini yang akan kita maksimalkan, kemudian kita masuk ke dalam diri-diri kita dalam kondisi seperti sekarang ini, apalagi pandemi itu kan membuat kita masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam rumah kita, masuk dalam keluarga kita, masuk dalam komunitas kita. Namun pada saat yang sama solusi kehidupan itu ada di luar diri kita. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada yang lain, dan juga kolaborasi kerjasama. Seperti sore ini nih kolaborasi luar biasa dari teman-teman panitia Rumpun Nurani kolektif begitu ya, untuk bisa menghadirkan solusi bersama gitu, menyusun doa-doa kita karena yakin doa kita pasti akan diijabah Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan lanjut dengan diskusi dan juga nanti dari Lila yang akan menyampaikan. Saya kebagian untuk menguatkan keyakinan bahwa doa itu membuat kita semakin dekat dengan Allah dan yakin dijawab, dan kemudian juga menguatkan pemahaman bahwa tidak ada doa yang kecil, tidak ada doa yang besar. Semua diperbolehkan dan semua ada reward-nya. Ini yang menyenangkan dan perlu kita manfaatkan, tanda kutip, selama hidup kita masih ada sampai sekarang ini. Itu bisa setiap waktu, detiknya bisa kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi untuk kita kembali, sekaligus memperbaiki diri kita. Itu mungkin pembukaan dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya langsung aja, Mbak. Kedengeran nggak suaraku? Masuk. Masuk. Hai semuanya. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Oke, jadi pertama-tama terima kasih banyak Ibu Awi sudah memberi fondasi yang kuat ya untuk kita bisa mulai merancang impian dan doa-doa kita, gitu ya. Jadi mungkin aku kenalan dulu ya buat teman-teman yang tidak tahu, aku dari Rumpun Nurani, aku tim manajemen strategis, dan aku juga anak Ibu Awi. Jadi Bu Awi itu di sebelah kananku, jadi dari tadi kita satu meja sebenarnya. Tapi kenapa kita berdua merasa ini topiknya penting banget? Karena kita merasa ada a lot of missed opportunity in doa gitu ya. Jadi kadang kita mikirnya atau merasanya, oh doa is gimana ya caranya aku berdoa tuh yang supaya dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. So itu yang hari ini mau kita bahas. Dan pastinya kembali lagi ke, jadi kita pengennya itu merancang impian atau mencari impian kalian sebenarnya apa, terus kita lanjutin ke membuat doanya yang tepat gitu ya. Oke, jadi steps in making doa. Oke, so ini akan aku bahas di sesiku. Yang pertama adalah menyiapkan attitude atau mindset yang terbaik, dan itu termasuk sebelum berdoa, saat berdoa, dan setelah berdoa. Terus merangkai kata-kata untuk doa terbaik. Itu mungkin salah satu pertanyaan yang aku juga sering tanyain, gimana sih caranya kita membuat doa tuh yang pasti dikabulin lah istilahnya gitu, something that Allah tuh pasti dengar gitu kan. Dan terakhir itu menggali apa impian kita dan menyalurkannya dalam bentuk doa gitu. Jadi ngajar kolektif yang kali ini agak berbeda ya. Jadi biasanya kan memberikan informasi dari seorang guru, tapi aku pastinya bukan seorang guru. Ini aku di sini buat sharing-sharing sama teman-teman, dan teman-teman juga please sharing-sharing sama kita juga gitu, supaya kita semua bisa belajar bersama-sama gitu. Oke? Before we start, sorry aku minta sama kayak tadi yang Bowie katakan, I hope everybody semuanya sudah on, semuanya kalau ada any distractions ditaruh dulu. Take a deep breath gitu ya, take a deep breath, karena menurutku this knowledge atau this sharing session can really change your life gitu ya. Itu mungkin agak lebay sih kedengarannya, tapi I'm serious gitu. So karena that's what happened for me gitu. Okay? So we're gonna start off with yang pertama, attitude sama mindset kita gitu. Yang pertama, kadang kita kan mikir kayak ya udahlah kalau misalnya kita mau doa ya kita tinggal berdoa aja nggak sih? Which is true gitu. The best thing about doa itu kita bisa doa di mana aja dan kapan aja gitu. Tapi sebelum kita berdoa kita harus punya mindset yang tepat dulu gitu. Yang pertama adalah percaya bahwa Allah akan memenuhi doanya.
gitu. Kadang kita kalau buat doa itu kita mikirnya, oke, aku membuat doa terus Allah akan mengabulkan gitu. That's the mindset that we have gitu. Padahal sebenarnya itu bukan mindset yang tepat gitu. Karena justru sebenarnya dari keinginan di hati kita untuk membuat doa itu pun itu datang dari Allah gitu. That is also from Allah gitu. Makanya ada quote di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh bilang kalau misalnya if I have been guided by Allah Subhanahu wa taala to make a dua, then I know that the response will come with it gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ngerasa aku kalau doa nggak pernah dikabulin atau gimana, tenang aja gitu, sabar aja gitu. If Allah, kalau misalnya Allah sudah tadi saya menaruh bibit gitu di hati kalian untuk membuat doa itu, dan responsnya pasti welcome gitu, karena Allah yang menginspirasi hati kalian untuk membuat doa itu juga gitu. Dan itu kadang seringkali kita lupain gitu, kalau misalnya keinginan itu pun juga datangnya dari Allah gitu. Okay, so that is the first one gitu. Dan sebelum berdoa pun kita juga harus yakin kalau misalnya Allah bisa mengabulkan. Kita pun kalau misalnya contohnya ada teman kita datang minta tolong sama kita, misalnya siapa ya, misalnya let's say Alia deh gitu, Al, besok temenin aku ke mall dong gitu. Tapi pas dia minta tolong pun tuh kelihatan dari wajahnya, dari gerak-geriknya, dari cara dia berbicara, itu kayak sebenarnya dia nggak percaya kalau misalnya kamu bisa nemenin dia. Kamu sebagai teman kan juga pasti ngerasa kayak, apaan sih kok gue nggak dipercaya banget gitu, padahal gue pengen ngebantu gitu kan. Istilahnya mungkin begitu ya, in very short, simple terms gitu. Tapi ya mungkin just imagine that, how you feel, and times it by 100. Because that is maybe how Allah feels gitu. Jadi when we saat kita meminta doa pada Allah, kita harus percaya kalau Allah bisa mengabulkan gitu. That's the most important part. Kalau misalnya you guys pas minta doa, dan aku sendiri pun sering melakukan ini gitu. Kayak kadang-kadang kita doa kayak, aduh aku pengen, contohnya ya sekarang ya, aku pengen keterima S2. Tapi nanti kepikirannya, aduh tapi nanti beasiswa gimana, sekolah tinggal di mana, gitu-gitu tuh dipikirin terus gitu. Tapi kan kita kan berdoa bukan ke diri kita sendiri, kita kan berdoa ke Allah gitu. Yang membukakan pintu tuh tetap Allah gitu. So that's the mindset that we need to have sebelum kita berdoa gitu. Setelah berdoa, setelah berdoa itu kita harus ada mindsetnya juga. Saat kita sedang berdoa juga pastinya kan kita biasanya membuka tangan kita. Terus kita sebaiknya juga memanggil Allah itu dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya gitu ya. Itu kalau misalnya kita meminta rezeki yang lebih banyak, ya kita manggil Allah dengan ya Rozak, bukakan pintu rezeki untukku dan keluargaku, misalnya begitu. Atau kita lagi mau memohon maaf gitu. Kita bilang ya Ghafar, tolong diampuni segala dosaku, misalnya begitu ya. Jadi bisa di-tailor gitu. Saat kita menyesuaikan doa kita dan memanggil nama Allah sesuai dengan doa yang kita mau, itu actually akan menambah kedekatan kita pada doa itu dan kedekatan kita pada Allah gitu. Okay? So that's something that you can do during the dua, when you're making the dua gitu. Dan yang terakhir untuk attitude dan mindset itu setelah kita berdoa. Jadi ada beberapa, jadi kemarin aku baru belajar dari guruku juga gitu. Kalau misalnya doa itu bukan kayak kita mesen di Shopee atau Tokopedia ya. Kita nggak minta sebuah doa terus datang gosen instan tiba-tiba datang di rumah kita. It's not like that. Doa is not like that. It does not suddenly. Ada beberapa doa ya. I'm not saying that ada doa yang nggak kayak gitu. Tapi I'm saying that doa is not something that we just order and if it doesn't come we complain about it. Gitu. Jadi doa itu dijawab dengan 3 cara. Iya tapi nggak sekarang, atau iya tapi I have something better for you gitu. So it's always yes gitu. Jadi nggak pernah. Jadi ada hadis Rasulullah itu bilang semua doa akan dikabulin kecuali orang yang bilang doaku nggak dikabulin sama Allah. Aku sudah berdoa tapi doaku nggak dikabulin. Jadi hati-hati nih, karena aku juga sering merasa kayak gitu, kayak aduh gue udah doa lama-lama kok nggak dikabulin juga, kok nggak datang-datang nih doanya gitu. Actually, justru di saat kita udah merasa titik itu, that is the best opportunity for us to make even more doa. So that kita makin dekat sama Allah gitu. Okay? So, the first is, doa is not an e-commerce website. Alright? Terus the second is kita beranggapan kalau doa itu kita sudah dikabulkan. Jadi let's say we make the doa, and then it's not that kita cuma kayak duduk diam, kayak nungguin kapan ada datangnya ya, gitu. Wah, gitu-gitu nggak gitu juga gitu. We need to prepare. Kita harus menyiapkan saat doa kita datang tuh, jadi kita were ready gitu. Jadi ada cerita dari zaman Rasulullah SAW,
waktu kaum muslimin mau diminta hijrah ke Madinah. Abu Bakar sebenarnya tuh mau berangkat duluan gitu, tapi Rasulullah SAW datang bilang tunggu dulu deh gitu, tunggu dulu gitu ya. Dan suatu hari Abu Bakar bilang oke, I will wait gitu. Lalu suatu hari Rasulullah datang di jam yang biasanya Rasulullah tuh nggak datang ke rumahnya Abu Bakar, oke? Jadi biasanya let's say Rasulullah SAW datangnya sore, ini tiba-tiba datangnya siang gitu. Terus Abu Bakar buka pintunya dan Rasulullah SAW bilang, aku sudah diizinkan untuk berangkat untuk hijrah ke Madinah gitu. Dan Abu Bakar itu sebelum Rasulullah datang bilang, ya Allah aku mau berangkat sama Rasul, aku mau berangkat menemani Rasulullah gitu. So when his doa was made a reality, itu Abu Bakar langsung, can I come with you gitu? Can I come with you? Kata Rasulullah, yes, you Allah sudah mengizinkan kamu menemani aku lah gitu lah, menemenin aku gitu. Itu katanya Aisyah bilang aku nggak pernah I never thought orang tuh bisa nangis terseduh-seduh karena bahagia, tapi I realize that they can pas aku ngelihat ayahku nangis saking senangnya bisa nemenin Rasulullah gitu. Dan Abu Bakar nanya kapan kita berangkat? Ini nih yang penting nih, this is yang perlu dicatat. Kapan nih kita berangkat? Kata Rasulullah, sekarang. Ini bukan kayak liburan ke Bandung ya, gengs. Ini kayak survival mode seminggu di tengah-tengah padang pasir, you don't know if you're gonna make it gitu. Kalau misalnya teman kita aja ngajak kita ke Bandung tiba-tiba suatu hari, walaupun itu menjawab doa kita pasti kayak tunggu deh kayak seminggu 2 minggu gitu, kayak minggu depan gitu. You know Abu Bakar's response when Rasulullah said we're going now, kata Abu Bakar great, let's go gitu. Jadi Abu Bakar itu udah minta doa nih, ya Allah aku mau berangkat menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu Abu Bakar nggak cuma diem doang nungguin. Abu Bakar udah nyiapin 2 onta, 2 bekal makanan, 1 kayak guide-nya, pembimbingnya, so that when Allah made his doa a reality, he was ready to go. He was ready, kayak let's go now gitu. Jadi that's the attitude that we need to have when we make doa. It's kita udah nge-prepare nih when the doa is made a reality gitu. So that's, dan itu kadang sering kita lupakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah do what is in your control. Ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Nggak usah dipusingin. Yang di luar kontrol kita tuh kayak ya udahlah biarin aja gitu. Karena itu in the hands of Allah gitu. Mau kita nangis-nangis, mau kita kerja keras apapun, if it's not in our control, halas, it's not in our control gitu. Tapi yang in your control, you do it to the best of your ability. Jadi kayak istilahnya tuh kayak Nabi Nuh pun nggak langsung diselamatin dari flood yang datang, disuruh build a boat dulu gitu. So we need to have that mindset that we need to work for our du'as gitu. Allah can do it like this. Tapi we need to try our best to earn it gitu. Okay? So that's the attitude and mindset that you need to have to make the doa become more reality, okay? Terus sekarang kalian mungkin bisa bilang, "Wah, Lila, oke, aku udah punya mindset yang tepat nih gitu untuk membuat doa." Terus gimana cara aku membuat doa yang tepat atau gimana caranya aku bisa wording doa dengan baik, oke? Jadi here are the steps in making doa. Sekali lagi teman-teman, ini super aku simplify dan aku juga baru belajar beberapa minggu yang lalu. Jadi anggaplah sekali lagi ini aku sharing-sharing. Please go research yourself juga gitu. Karena menurutku ini topik yang perlu kita diskusikan lebih sering sih gitu. Oke? So yang wording adalah pastikan kalian percaya dan tersentuh oleh doa kalian sendiri. Gini ya. Jadi ada doa-doa, ini aku ngomong dari ceritaku sendiri aja ya. Aku dulu kalau berdoa kan sering males ya gitu. Jadi aku sering berdoa, ya Allah, aku berdoa untuk hal yang biasa aku doain aja deh. Ya udah gitu ya. Dan not much happen, jujur aja gitu. Ya not much happen, wajar aja karena aku doa pun nggak niat gitu. Doa pun I have to work for it gitu. Dan doa itu menurutku ya, ini dari pengalamanku, the best thing about doa is that it brings you closer to Allah. So the more work, karena itu kan cara kalian ngobrol, berkomunikasi dengan Allah selain sholat, selain baca Quran gitu. Doa is actually the one yang you have the most freedom with, karena you can say whatever you want gitu. Kayak kalau lagi sedih, lagi kesel, semuanya kan bisa dikeluarin saat kita berdoa gitu. Jadi make doas that give you butterflies gitu. Ngapain kita buat doa? Contohnya begini ya, ada mungkin orang berdoa begini, ya Allah aku mau rumah, amin. Okay, that's okay. That's a great doa for you to want a house. Tapi bandingin dengan misalnya,
ya Allah, aku memohon ya Rozak, misalnya ya Rozak gitu, untuk sebuah rumah yang ditempatkan di puncak gunung, yang memandang alam, yang setiap pagi aku bangun, aku bisa melihat cahaya matahari masuk ke kamarku, dan aku merasakan kehangatannya dengan aku dan saudara-saudara dan keluargaku dan anak-anakku dan suamiku, dan aku setiap pagi bisa melihat dan bersyukur atas semua nikmat yang sudah diberikan olehmu. Gitu. So you make du'as that give you butterflies. Dan ini penting. Make du'as that you really want gitu. Jangan bikin doa kayak aku mau berdoa aku mau S2, tapi sebenarnya dalam hati kalian nggak mau S2. Then why you making doa for it? You don't even want it gitu. So you make doa for things that give you, yang hati kalian tuh langsung kayak waduh, waduh gitu loh. Gitu, gengs. Oke? Okay? Nah, terus setelah itu kan oke, so now you know. Oke, jadi gue harus berdoa untuk hal yang emang aku beneran pengenin, dan doa yang konkret atau doa itu yang spesifik yang membuat aku berdebar karena aku tahu Allah akan mengabulkan. Gitu. Oke? Jadi what we're gonna do now is we're gonna do an exercise. Kita akan melakukan sebuah latihan ya, latihan kecil, karena aku bilang kan ini formatnya agak berbeda dari biasanya. Sorry, hold on a second. Oke. Jadi kita sekarang bagian merancang impian nih. Untuk memiliki doa yang indah dan tepat, kita harus tahu dulu nih sebenarnya yang gue mau apaan sih gitu, oke? Jadi bagi teman-teman yang bisa berdiri, silakan berdiri karena actually when you stand up you're more creative gitu. But if you want to do it sitting down, aku saranin yang penting kalian bahunya terbuka lebar, kalian sitting in a strong, jangan yang loyo gitu ya. Yang semangat posisinya gitu. Karena this is for you. It's not for me, sekali lagi. This is not for me, it's for you. Gitu. Oke? Okay? So, what we're gonna do now is aku mau minta semua teman-teman menyiapkan kertas dan ballpoint. Nggak akan dinilai kok, ini buat kalian simpan sendiri. Oke? Okay? Dan sekarang aku mau minta teman-teman semua tutup mata. Oke? Okay? Say bismillah. Bismillah ya Allah, aku mau menemukan hal yang aku inginkan supaya aku bisa lebih dekat denganmu saat aku berdoa. Oke, amin ya rabbal alamin. Sekarang semuanya bisa tutup mata. Oke, dan aku mau kalian ngebayangin kalian lagi duduk di tempat favorit kalian. Terserah itu di mana, di coffee shop kayak, di kamar kayak, anywhere. Oke? Lupakan nggak ada COVID. Just think about somewhere that you really feel like this is home for me. Ini tempat favoritku banget gitu. Oke, kalian lagi di situ tuh, dan kalian lagi main HP. Kalian buka menu kalian buka Instagram, kalian lagi scrolling, terus tiba-tiba kalian menemukan sebuah akun yang isinya itu doa-doa orang lain yang sudah di manifest. Manifest itu udah terjadi, udah dibuat, direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini foto-foto, kisah-kisah orang, dan ini bukan cuma kisah-kisah yang ya Allah aku mau sepatu, ya Allah aku mau kucing. Ini benar-benar yang ya Allah itu wah gila banget sih gitu. Kok bisa gitu. Oke? Okay? So now kalian dari duduk santai-santai jadi duduk berdiri nih. In the vision kalian ya. Kalian mulai scrolling Instagramnya dan hati kalian tuh mulai berdegup, baru pelan nih, baru dedek gitu. Udah mulai agak naik tuh, ya. Dan kalian mulai scrolling nih foto-foto yang ada. Oke, okay? Dan di akun ini dikategorikan foto-fotonya. Dan sekarang kalian lagi ada di kategori mengenai kesehatan. Oke, okay? Foto-foto mengenai doa yang dikabulkan yang ada hubungannya dengan kesehatan. Yang visual apa yang kalian atau foto apa yang kalian lihat yang membuat kalian tuh dari telunjuk kalian tuh bergerak sendiri terus langsung nge-like saking semangatnya. Oke, okay? Really picture visualnya tuh apa, gitu. Oke, okay? Bagi teman-teman yang sudah menemukan kayak wah gue udah dapet banget nih yang aku akan nge-like fotonya dan ceritanya apa, captionnya gitu ya, captionnya apa, silahkan ditulis visual apa yang kalian lihat. Oke. Okay? Tujuannya this exercise is to help you figure out sebenarnya hati kalian tuh maunya apa sih?
gitu. Dan jangan pakai rasional, jangan pakai anything. Ini benar-benar kalian full tawakul, full takwa to Allah. Allah can do anything. Anything. If you could ask for anything, what would you ask for? Gitu. So right now yang kalian lagi lihat adalah foto-foto mengenai doa yang ada hubungannya dengan kesehatan. Oke. Bagi teman-teman yang sudah mencatat, yang belum mencatat, silakan mencatat. Oke. Dan sekarang kita mau tutup mata lagi. Bagi yang belum sempat mencatat, nggak apa-apa, yang disimpan aja visual di dalam pikiran kalian. Oke? Oke, sekarang aku mau semuanya tutup mata lagi, dan kalian sekarang dari duduk udah hampir udah mau berdiri nih, saking berdebarnya hati kalian, saking tergeraknya badan kalian karena melihat kisah-kisah doa orang-orang yang dikabulkan di Instagram, akun Instagram ini. Oke? Udah selesai nih yang tentang kesehatan, doa-doa yang cerita-cerita orang yang dikabulkan doanya yang mengenai kesehatan. Sekarang masuk ke kategori atau section foto-foto yang doa-doa yang dikabulkan mengenai wealth, kekayaan. Kekayaan tuh bisa tentang sekolah, karir, financials, so it can be anything gitu. Terus kalian melihat satu foto di kategori itu yang hati kalian tuh kayak lompat keluar dari your chest gitu. What is that photo? Apa visual yang kalian lihat yang membuat kalian tuh langsung nge-like foto itu? Sekali lagi ini bukan cuman kayak aku mau 50.000, aku mau sekolah di sekolah terbaik. Ini doa-doa yang kayak I wanna go to Harvard, misalnya begitu. Aku mau jadi profesor, contohnya begitu ya. If that's what you really want, ternyata. Jadi apa visual yang kalian lihat yang ada hubungannya dengan kekayaan? Mungkin yang sudah, sekali lagi boleh mencatat, yang masih mencari kira-kira apa ya doa yang, post apa yang kira-kira bakal aku like, it's okay. Aku kasih waktu 1 menit lagi untuk kategori yang ini. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum mencatat, sekali lagi, totally okay. Simpan aja visualnya untuk dua-duanya tadi. Untuk pertama, kesehatan, dan untuk kekayaan. Oke? Sekarang kalian tutup mata lagi dan kalian benar-benar semakin semangat nih scrolling Instagramnya. Udah ada yang manggil, ada... Kalau misalnya saat ini tiba-tiba ada turun hujan uang gitu, you wouldn't care gitu. Saking kalian tuh yang kayak so invested di akun Instagram ini. Sekarang kalian masuk ke kategori tentang keluarga. Foto apa yang kalian lihat yang membuat kalian itu langsung nge-like-nya cepet banget. Saking cepetnya nge-like sampai ke dislike. Terus kalian like lagi. Kalian save. Kalian share ke story. What photo would that be? Bayangin misalnya ada siapa di situ, ada berapa orang, yang ada hubungannya dengan keluarga. Dan kalau ada teman-teman yang bertanya, ini buat kapan ya? Maksudnya ini setahun lagi, 2 tahun lagi, terserah.
It can be whenever you want. Oke. Udah selesai nih, udah dapet yang foto yang kalian like, yang ada hubungannya dengan doa yang dikabulkan mengenai keluarga. Oke? Lalu yang berikutnya itu kategori foto-foto, masuk ke kategori foto-foto yang warna-warnanya banyak, wajah orang-orang yang ada di foto-fotonya senyum semua, karena ini kategori mengenai kesenangan, kayak rekreasi gitu. What do you do for fun gitu. Oke? Yang membuat kalian tuh bener-bener pas ngeliat fotonya kalian langsung kayak, aduh, gue harus melakukan ini nih gitu. Aku harus mendapatkan ini. Misalnya begitu ya. Yang ada hubungannya dengan fun. Kalau bisa lebih detail, lebih baik. Yang kalian lihat apa, warna-warna yang ada di foto itu apa aja, ada berapa orang, yang lagi mereka lakuin tuh apa, gitu. Oke. Terus, kategori yang terakhir, ini kalian sampai titik ini kalian udah gemeteran nih. Saking pengennya cepet-cepet kalian buat doa. Karena melihat semua foto-foto Instagram, foto-foto orang-orang yang doanya udah dikabulin nih, gitu. Oke, dan kalian sudah masuk ke kategori terakhir, which is personally, di my opinion, the most important one. Itu adalah tentang din. Din itu agama. Your faith, iman kalian, apa yang kalian lihat. What is the picture yang kalian lihat yang benar-benar kalian sampai meneteskan air mata saking tersentuhnya kalian pengen mendapatkan hal itu juga. Pengen mendapatkan doa itu juga. Dan sekali lagi jangan pikirnya jangan pakai rasional guys. Rasionalnya disuruh istirahat dulu, ya. Ini purely what you and your heart and Allah is telling you what you want. Yang tadinya cuma netesin satu air mata jadi dua, tiba-tiba kok deres. Because it's something, because you realize ini tuh yang selama ini aku pengenin mengenai agamaku. Yang ada hubungannya dengan agamaku. Oke, sekarang semua bisa buka matanya. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat mencatat tadi, boleh dicatat dulu. Sekali lagi, itu nggak dinilai. It's really just for you guys to figure out what you want. Oke. Sekarang aku punya PR. Hahaha. Sumpah kayak udah kayak kuliah. Din udah kayak kuliah ya. Karena aku bilang hari ini formatnya agak beda sama yang biasanya. Jadi homework kalian, adalah membuat vision board untuk diri kalian dengan 6 doa yang pengen kalian tekuni di tahun 2021 ini. Ini bisa diambil dari Pinterest, dari Instagram, dari Unsplash. Terus kalian buat jadi wallpaper HP kalian atau laptop kalian. Dan consistently make doa for it. Gitu. Jadi kalau disaranin tuh, kalau aku biasanya setelah subuh, setelah sholat subuh, aku berdoa consistently untuk 6 hal ini yang aku minta gitu. Terus ya kadang-kadang doa tahun 2021 doang. Boleh lebih Tan. Kalau misalnya mau lebih juga boleh banget. Ini aku memberi karena kadang-kadang kalau misalnya mikirnya 2003 sampai 2030 tuh kadang-kadang bikin for some people it might be a little bit scary gitu. So start off small. If you guys want to start in 2021, boleh. Kalau kalian mau lebih juga boleh banget. Oke? Ini contohnya.
Kelihatan ya? Tadadang, ini beberapa contoh dari teman-temanku. Dari teman-temanku yang ada beberapa yang ada di sini. Jadi ya misalnya dan aku sih saraninnya satu for every category at least ada. Tapi ini kan doa 6 ya. Tadi kategori kita cuma 5, jadi bolehlah bonus 1 gitu. So kenapa aku minta kalian untuk buat vision board? Karena yang pertama adalah kalau misalnya kita sering ngeliat, kita sering terdorong, sering diingatkan, kita jadi sering mengingat, oh ya, aku belum doa untuk impian-impianku hari ini gitu. Dan sekali lagi ini bukan e-commerce ya, gengs. Jadi kita harus doa, bukan cuma doa sekali. Doa tuh terus-terusan gitu. It's not like a touch and go kind of thing yang kayak kita naruh terus bye gitu. Nggak bisa kayak gitu. Sama tanaman aja kita harus merawat, dikasih air, make sure that it's in a place yang dapat mataharinya banyak gitu. Doa pun sama gitu. Oke? Okay? Dan ini ambillah foto-foto yang benar-benar menggerakkan hati kalian. Yang benar-benar kalian pas lihat itu kalian langsung ngerasa oke, aku harus doa untuk ini sekarang juga gitu. Oke. So, ini ada beberapa contoh sekali lagi yang mungkin ada yang jadi this is actually mine yang ini yang paling sebelah wait. I'm trying to leave my hand. Gak bisa. Oke. Jadi yang sebelah ada yang untuk ada Ka'bah, ada yang berkumpul sama keluarganya di tamannya, gitu ya. So it's a lot of different things, and it can be sekali lagi nggak ada aturan gitu. Jangan terpaku sama, aduh, boleh doa untuk ini nggak ya, boleh doa untuk itu nggak ya. Pokoknya any thoughts about that, just push it out gitu. Remember, kalau misalnya ada pikiran yang masuk yang membuat kalian berhenti untuk berdoa atau membuat kalian ragu untuk berdoa, itu bukan dari kalian, itu dari setan. Oke? Itu doa, itu termasuk kalau misalnya kita merasa, aduh aku berdosa banget nih, nggak mungkin lah Allah bakal ngabulin doaku. Itu definitely big no, itu fix dari setan itu. Oke? Karena perangkap setan yang terakhir adalah meyakinkan kalian bahwa kalian tidak pantas untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah Al-Ghaffar, At-Tawwab, yang maha mencintai taubat gitu. Dan di Quran pun banyak ayat-ayat yang mengenai justru orang tuh kalau balik ke aku tuh that's when I love the most gitu. Gitu guys. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh nggak sih aku berdoa untuk hal-hal duniawi? Boleh banget gitu. Justru you need to gitu. Saat Allah bilang jangan terlalu terikat pada dunia, bukan berarti kita di dunia harus bersusah payah gitu. Justru kita baiknya tuh ya sukses dunia, sukses akhirat gitu. Makanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. For dunia and akhirat gitu. Yang penting balance guys. Yang penting balance sih. Jadi kalian antara doa kalian untuk akhirat balance sama doa untuk dunia balance gitu. Jadi nggak masalah kalau kalian ada doa mau BMW atau mau Mercy, tapi kalian doa yang kedua adalah mau berangkatkan orang-orang umroh, totally fine. Gitu. It's okay. Dan bagi teman-teman yang mungkin aduh aku susah nih mikirin doa yang buat akhiratnya. Ya kalau sholat kalian mantepin di sholat kalian karena itu semua doa di sholat itu udah fulfill everything you need in your akhirat sebenarnya. Gitu. Oke? Terus doa yang terakhir adalah biasanya bukan doa terakhir. Biasanya blok terakhir adalah aduh aku udah punya sebanyak ini, aku masih mau minta sama Allah gitu. Apa itu artinya aku nggak bersyukur? Enggak, bro. Itu justru the more you have, the more you can give to others. Gitu. Kadang kita punya pemikiran bahwa kalau Allah ngasih ke aku, berarti Allah ngambil dari jatahnya orang lain. Padahal tuh enggak, it's not like that gitu. Resources-nya Allah itu abundant. Makanya ada hadis dari Rasulullah kalau semua orang dikumpulkan, semua jin dikumpulkan di satu ladang dan Allah ngasih semua yang mereka minta. Bayangin aja aku maunya kayak 1.000 satu hal, ibuku 100.000 gitu biasanya. Dan Allah ngasih semuanya. Itu nggak akan mengurangi sedikit pun atau bahkan nggak akan mengurangi sejarum pun dari yang Allah miliki, dari resources-nya Allah gitu. Jadi jangan malu-malu untuk meminta kepada Allah, dan yang penting semakin Allah memberi kepada kita, semakin kita bersyukur, semakin kita bisa memberi pada orang lain juga gitu. So have that mindset, bukan cuma yang kayak
aku nggak usah minta deh, soalnya kasihan orang lain. Aku udah banyak yang punya. Ya elah, kayak justru you need to ask for more gitu, so you can go help them gitu. Okay? So kind reminder for me, ini bagian penutup adalah yang pertama adalah doa is bigger than you. Kadang kita ngerasa oh aku harus mengubah doaku. Enggak, justru doa will change you gitu. Doa will change you karena doa itu the best part about it itu bukan dikabulin, bukan bukan bisa bikin vision board kayak begini gitu. The best part of doa is that it brings you closer to Allah. Karena kayak ya wajar aja semakin kita ngobrol sama orang kan kita semakin deket sama dia kan. Sama kayak Allah gitu. The more we talk to him, the more we're closer to him. And doa is one of the best ways for communication. Gitu. Okay? Terus elevate in both quality and quantity. Ini penting untuk aku sebutkan karena mungkin akan ada teman-teman yang bertemu nggak mungkin sih, pasti akan ada doa-doa yang kita ngerasanya kok nggak dikabul-kabulin ya gitu. Apa aku harus berhenti berdoa? Itu pertanyaan yang akan sering datang, yang akan sering terbayang-bayang di pikiran kita. Kayak aku udah minta untuk hal A udah berapa tahun tapi aku nggak dikabul-kabulin gitu. Apakah harus berhenti berdoa? Apa itu artinya Allah nggak mau memberi padaku gitu? If you really want it, justru you should elevate your doa. Jadi ada istilahnya dari guru yang aku pelajarin, dari syekh yang aku pelajarin. Waktu itu dia pengen punya, dia udah lama nggak punya, udah berdoa lama untuk memiliki anak gitu ya, dan nggak diberkahi anak di saat itu. Jadi ada dua pilihan nih, either aku berhenti berdoa atau aku meningkatkan doaku gitu. Lalu dia milih yang ini, dia meningkatkan doanya. Dan doa yang dia buat itu adalah bukan lagi ya Allah aku mau anak, aku mau memiliki seorang anak gitu ya. Tapi doanya adalah ya Allah berikan aku umur supaya aku bisa menyisir rambut anak gadisku di hari pernikahannya. Gitu. So you elevate your doa and you trust in Allah gitu. Kalaupun Allah nggak mengabulkan doamu di dunia yang ini, itu akan menjadi tabunganmu di akhirat nanti. Karena kamu bersabar saat Allah tidak memberikan doanya padamu di dunia yang ini, oke? Dan ketiga ada tanya jawab. Ada tanya jawab kok guys, teman-teman. I'm just trying to finish this really quick. Yang ketiga adalah face everything with hope and excitement, optimism. Ini aku belajar dari aku karena aku setahun kemarin tuh very pessimistic, very angry a lot of the times karena aku merasa kenapa sih ini nggak terjadi, kenapa sih ini terjadi, kenapa. Dan akhirnya aku memutuskan ya nggak membawa banyak berkah juga buat aku dengan aku bertanya-tanya seperti ini gitu. Actually, justru kalau aku optimis, aku malah jadi melakukan banyak hal. Dan jujur kan aku buat beberapa vision board ya. Di salah satu vision boardku udah mulai melangkah untuk terjadinya doa-doaku itu, gitu. So that's coming from me gitu. Dan even kalaupun doaku nggak dikabulin, aku merasa senang karena aku merasa jauh lebih optimis, jauh lebih tenang karena aku tahu ada Allah gitu. Whatever happens ada Allah. Dan itu yang terakhir adalah trust in Allah's timing. Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sebelumnya terjadi, dan yang paling keren adalah Allah tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya yang B nggak terjadi. Jadi misalnya kita punya 5 opsi nih, Allah tahu tuh what will happen if we take all of those options. So he knows everything and he knows Allah tuh tahu the perfect time to give you something. Yang bisa menentukan perfect time itu bukan kita, tapi Allah gitu. So remember that gitu. That whatever comes into your life, it's at the perfect moment. Jadi sabar aja gitu. Dan saat kita bersabar, kita semakin dekat sama Allah. Jadi win-win gitu. You can't lose gitu. Jadi mungkin itu dari aku. Maaf aku kalau mengambil terlalu banyak waktunya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan semoga bisa menjadi, jangan lupa bikin vision board-nya, dan semoga kita semua bisa menyaksikan satu persatu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat padanya. Saya tutup, mohon maaf apabila ada salah kata. Anything that is right is from Allah, anything that is wrong, any mistake I made was from me. Saya tutup dan saya kembalikan ke MC kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Ada atas nama Iyung yang udah raise hand. Akan kita persilakan, mungkin bisa dibuka kameranya. Saya persilakan Iyung untuk menyampaikan pertanyaannya.
Gelap ya, Mbak. Enggak apa. Nggak apa kok. Silakan. Mbak Lila izin bertanya, Iya, boleh. apakah ketika kita semakin beriman ke Allah akan meningkatkan dikabulkannya doa kita? Nah, misalkan orang itu tidak beriman tetapi dia Islam, tapi dia dikabulkan doanya atau enggak, Mbak? Atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jawaban yang paling ini jawaban dari aku yang pertama adalah sebaiknya sebenarnya I'm not qualified to answer this question, tapi menurutku ya, ini aku bagi baca pertanyaan yang kamu kirim ke aku juga sih, yang tidak beriman tetapi dia Islam, apakah doanya bakal dikabulin juga atau gimana? Tidak beriman tapi dia Islam. Ini deh, lagi diskusi sama ibuku, jadi kalau misalnya aku lagi ngomong ke sebelah sana, aku lagi ngomong sama ibuku. Jadi kalau mungkin nanti ibu bisa nambahin, Ibu Awi. Jadi kalau buat aku, the actual answer dari aku adalah aku nggak tahu, gitu. Allah yang tahu. Kalau misalnya rezeki orang kan udah ditentuin ya. Tapi yang perlu kita ingatkan adalah kalau misalnya Allah itu selalu melihat dari usaha kita, gitu. Jadi kalau misalnya let's say orang Islam tapi dia nggak beriman, tapi dia tetap berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan doa, itu tetap di tangan Allah sih akan dikabulkannya atau enggak. Mungkin kalau dari chances-nya kayak dari 50% jadi 60%, ya aku nggak bisa bilang kayak begitu gitu. Tapi bakal tetap diberi rezekinya itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan sebaiknya kalau menurutku ya, kalau misalnya aku nggak tahu ini tentang kamu atau tentang teman kamu gitu ya, tapi kita itu ambillah dari ceritaku ya gitu, untuk terus beriman itu bukan satu hal yang mudah. So actually trying your best to stay in Islam is already really good menurutku. Dan manfaatkan doa itu sekali lagi bukan hanya untuk meminta kepada Allah, tapi juga untuk curhat sama Allah, untuk mendekatkan dirimu pada Allah gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaanmu bakal dikabulin juga atau gimana, aku nggak bisa bilang begitu karena itu di tangan Allah. Tapi aku sangat menyarankan untuk tetap berdoa dan tetap berusaha untuk stick to untuk berusaha lebih beriman lagi. Gitu. Iyung menjawab nggak? Ya, tambahan sedikit mungkin ya, Mas. Baik, lanjutin ya. Nambahin sedikit, Islam tapi tidak beriman itu memang tadi kalau di ayat surat Al-Baqarah tadi Allah akan memperkenankan doa-doamu ketika satu, kamu menjalankan perintah Allah, yang kedua kamu beriman. Begitu ya. Nah, sehingga memang yang ini adalah janji Allah untuk selalu dikabulkan begitu. Walaupun dikabulkannya dengan 3 tadi itu ya, yes. Nah, tapi soal bahwa orang-orang yang tidak beriman sekalipun ketika membuat doa ya dia apakah akan dikabulkan? Jelas Allah kabulkan ya. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah pun Allah tetap memenuhi sebagai Rob mereka. Jadi kan Allah kan memang Maha Pengasih dan Penyayang begitu ya. Pengasihnya itu adalah memberikan semua kebutuhan pada semua makhluknya. Jadi kalau saya ingat bahkan Stalin itu kan pemukanya di Rusia untuk ateis begitu. Ketika dia akan naik pesawat, dia secara otomatis semoga aku dilindungi, selamat sampai tempat. Itu aja kan doa sebetulnya. Ya, bahkan dia orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan itu pun dikabulkan begitu. Jadi memang justru kita punya kelebihan yang jauh lebih tinggi. Itu istilahnya dia tadi, elevate your doa. Karena kita orang beriman dan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka value-nya, nilai doa kita jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman atau beriman belum sempurna. Mungkin kita juga menjadi bagian ya, sebetulnya iman kita kan juga bukan iman yang sempurna begitu ya, masih dalam proses semua. Nah, namun dengan kita yakin kepada janji-janji Allah yang Allah sampaikan di Al-Qur'an terkait orang beriman yang berdoa itu membuat value atau nilai doa kita itu jauh lebih berharga.
Nah, jadi memang kita tidak bisa melihat terkabulnya doa itu hanya dalam hal tingkat di dunia kemudian diberikan, karena Allah pasti akan memenuhi kebutuhannya, tapi justru pada level bahwa doa itu adalah semakin mendekatkan kita pada Allah. Jadi kalau Agim kemarin ketika masuk pertama kali ke itu karena COVID itu kan bahwa cobaan atau ujian itu bukan untuk menguji kesabaran, tapi untuk bagaimana reaksi kita semakin bergantung pada Allah. Gitu ya, Mas. Jadi siapapun makhluk Allah yang berdoa, Allah perkenalkan, tapi bedanya kita itu jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Gitu ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Yung? Ya, cukup menjawab. Terima kasih Mbak Lila dan Bu Awi. Ya. Aduh, background-nya hilang. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Bisa raise hand atau bertanya langsung via chat Zoom. Hai Kak Lila, Tante Awi, ini Lala. Nggak kelihatan mukanya Mbak Lala. Tante lagi di jalan. Oke. Mau nanya, kalau kita misalnya udah berdoa maksimal, ikhtiar yang maksimal, tapi masih ada orang yang coba untuk menjagal gitu, mungkin ada doa untuk dikuatkan dari orang-orang yang menjagal gitu? Terima kasih. Halo? Iya. Orang minta jadi udah ikhtiar, udah berdoa, udah ikhtiar penuh, tapi ada orang-orang yang coba untuk kayak menghalangi gitu. Menghalangi kamu untuk berbuat doa atau menghalangi doamu terkabul? Melakukan sesuatu atau berikhtiar gitu. Menghalangi ikhtiar. Menghalangi ikhtiar. Oke. Ini saran dari aku aja ya. Kalau berarti mereka, sorry, aku berusaha memahami lebih dalam ya. Jadi mereka itu membuat kamu insecure karena kamu berdoa sebanyak itu untuk hal itu. Gitu bukan maksudnya? Bisa lebih. Iya, jadi cerita dikit nggak apa-apa ya, Kak? Boleh dong. Jadi tahun lalu waktu aku lomba gitu kayak ada orang-orang yang coba menghalangi aku untuk ada di posisi yang atas. Jadi mungkin ada doanya untuk kayak dihindari dari orang-orang yang seperti itu. Diselamatkan dari Oke. Ibu mau duluan? Atau aku dulu? Lila duluan. Oke. Sejujurnya kalau buat aku, kalau misalnya masalahnya adalah kamu merasa mereka ini menghalangimu dan membuat kamu marah gitu ya. Justru kalau aku sarannya adalah berdoa untuk kebaikannya mereka. Dan itu susah sih. Kalau misalnya kita lagi marah, lagi kesel sama orang, tapi kita berdoa untuk mereka, itu pahala buat kita juga gitu. Misalnya ya Allah, semoga apa yang ingin dicapai oleh mereka tuh tersampaikan gitu. Semoga Allah membukakan pintu kemudahan untuk mereka mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Karena jadi kalau untuk doa tepat untuk melindungi kita dari orang-orang seperti itu, sebenarnya aku kurang tahu ya. Aku biasanya kalau aku minta doa ya aku langsung ngomong aja pakai bahasa Indonesia, is okay gitu. But ini an extra level. Jadi misalnya kamu mau berdoa, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang menjauhkanku dari mau itu agamamu lah atau anything lah gitu. Tapi kalau kamu mau, jadi that's okay. Jadi langsung minta aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau one level up dari situ adalah mendoakan mereka juga gitu. Ya Allah, semoga mereka dilindungi, diberi berkah, semoga selalu dalam keadaan iman, keadaan sehat, semoga mereka bisa mendekatkan diri padamu gitu. Jadi itu level up-nya ya. Jadi kalau misalnya jadi tadi ringkasnya adalah kalau misalnya mau berdoa dilindungi, langsung berdoa aja nggak apa-apa. Ya Allah, aku mau dilindungi dari orang-orang
yang mungkin menjauhkanku darimu gitu. Tapi ya satu lagi level up-nya adalah mendoakan mereka juga gitu, even di dalam keadaan kita kesel atau marah gitu, karena justru pahalanya itu di situ gitu. Mungkin Ibu Awi mau nambahin? Nambahin sedikit ya Lala, itu ada doa al-maksurat, itu doa zikir pagi dan petang yang akan melindungi kita. Salah satu doanya itu yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azazi wal kasal. Nah, di situ tuh ada lengkap. Kalau artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan kekikiran, dan yang terakhir, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Nah, jadi satu doa ini itu memang namanya zikir al-maksurat yang mungkin kita semua memerlukan. Ini naik sepedanya kita itu dengan zikir pagi dan petang ini, karena ini sudah disunahkan oleh Rasulullah untuk membaca doa ini, dan melindungi kita dari 8 hal yang memang menjadi hambatan kehidupan kita. Ya, kalau penyakit yang ada dalam diri kita yang terberat itu disebut di situ, kekikiran dan kepengecutan. Kikir dan pengecut itu dua penyakit utama yang ada dalam diri. Dan kalau dari sisi dari luar, dari eksternal, itu adalah melindungi diri dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya itu sebagai bentuk, ya ada orang-orang yang mungkin kita nggak tahu ya niatnya seperti apa, mungkin kita perlu kuatkan dengan doa pagi dan petang itu. Jadi sepanjang perjalanan hari kita akan selalu dilindungi, tidak akan ada yang menindas kita, begitu. Itu sih Mbak Lala mungkin praktikalnya. Tapi secara mudahnya mungkin ya memang kuncinya selalu zikir dan pikir. Jadi kita juga zikir terus, pada saat yang sama juga kita memikirkan strategi nih supaya kita nggak terus-terusan dibegitukan. Perlu diangkat ngobrol barengnya atau apanya. Itu sih Mbak. Terima kasih Tante, terima kasih Kak Lila. Sama-sama. Oke, ini aku ada satu chat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah ada pertanyaan di chat room. Kalau saya bacakan, kalau malu mau berdoa karena sudah terlalu banyak nikmat, itu sombong nggak ya? Berdoa yang minta apa gitu? Begitu, silakan Mbak Lila. Aduh. Oke, jadi kalau malu mau berdoa karena sudah terlalu banyak nikmat itu sombong nggak ya? Ya enggak lah, karena menurutku banyak nikmat tuh alhamdulillah karena Allah sudah memberikan. Tapi kan ada ayat, aduh aku lupa lagi ayat berapa, Ibrahim kayaknya, yang kalau kamu bersyukur aku akan memberimu lebih. Bukan kalau kamu bersyukur aku akan memberimu segitu aja gitu. That's not what the ayat says. The ayat says if you are grateful, I will give you more gitu. Jadi kalau misalnya kita malu mau minta lebih, kita mulai doa kita tuh langsung dengan bersyukur dulu. Misalnya, ya Allah, terima kasih untuk segala nikmat-Mu, untuk semua yang sudah diberikan padaku, yang aku minta dan yang tidak aku minta, dan sekarang aku mau minta lagi nih gitu. Which is okay, karena itu yang Allah pengen dari kita. Allah pengen kita memanggil padanya, Allah pengen kita meminta padanya, Allah pengen supaya dunia kita tuh juga banyak berkahnya juga gitu. Sekali lagi bukan berarti kita di dunia itu kayak menderita gitu, enggak gitu. Kita di dunia tuh justru harus we should make the best of it in this dunia and di akhirat juga. Jadi Bu Dani jangan malu-malu kalau mau berdoa. Sudah terlalu banyak alhamdulillah. Ada nikmat alhamdulillah. Tapi justru itu kesempatan untuk Tante Dani, karena Tante Dani udah merasa terlalu banyak nikmat. Kalau Tante Dani bersyukur, dikasih lebih banyak lagi, so that's an opportunity for you juga. Gitu. Berdoa minta apa gitu, bisa minta apa aja, mau minta BMW, mau minta 500M, mau minta 100M. Oh, karena aku bilang 500M gitu ya. Gitu, Tante, semoga menjawab. Kalau nambah dikit ini Bu Awi. Nambah dikit jawaban sebentar. Jawaban yang tadi ya terkait dengan kita udah dikasih banyak banget. Kalau itu aku juga kadang suka pernah merasa seperti itu begitu. Sampai dengan ketika bertemu dengan doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh kurang apa? Raja yang sangat kaya,
yang punya segalanya. Tapi dengar doanya. Doanya itu, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun juga sesudahku. Bayangkan, dan itu doa diijabah Allah. Allah memberikan kerajaan pada Nabi Sulaiman itu yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain, karena memang menguasai bukan cuma hanya manusia makhluknya, tapi jin, tapi juga hewan, semuanya. Dan itu doanya Nabi itu tetap meminta lebih gitu. Karena yakin Allah akan memberikan, dan Allah kan juga sudah bilang Allah hanya akan memberikan kekuasaan, kerajaan kepada yang Dia kehendaki gitu. Sehingga kalau kita berdoa dan juga tetap memohon bahwa doa yang dikabulkan Allah itu doa yang Allah ridhoi. Dan tidak ada doa yang terlalu besar, tidak ada doa yang terlalu kecil. Semuanya akan Allah dengar dan ijabah. Subhanallah ya. Maksudnya kalau tidak dapat di dunia pun, kita akan mendapatkan dalam bentuk pahala yang besar di akhirat. Begitu. Sehingga besarkan doa kita. Baik Alia, begitu. Gini aja kita berdua. Allahumma firli. Maaf ya teman-teman. Langsung merinding ya tadi dengar jawabannya dari Bu Awi. Kenapa Alia? Langsung merinding tadi mendengar jawaban dari Bu Awi. Iya. Selanjutnya ini ada tanggapan dari Mas Ridwan. Mungkin berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Saya bacakan tanggapannya ya. Mendoakan orang yang zalim ke kita itu sekaligus melatih syukur dan ikhlas. Syukur masih hidup dan doa dijadikan kita orang yang sabar. Dan doakan mereka jadi orang baik. Ini pengalaman zaman masih dibully SMP. Pas SMP dibully, kasihan. Oke. Lanjut. Ada yang udah raise hand dari tadi, yaitu Mbak Sahla. Ini Mbak Sahla apa? Tadi Mbak salah deh kayaknya. Tapi kok hilang ya udahan? Apa Sudah sudah? terjawab Kak pertanyaanmu, Sahla? Nggak apa-apa, pakai akun yang ini. Oh gitu, oke baiklah Bun. Oke, silakan. Mau tanya, kapan kita tahu kalau misalnya jawaban kita, kapan kita tahu kalau ternyata jawaban kita, doa kita itu udah dijawab. Kayak misalnya kita minta mau benerin HP, ya Allah, semoga aku bisa benerin HP ini. Terus tapi nggak spesifik uangnya dari mana dan itu datangnya dari mana. Tapi terus tiba-tiba kita dapat rezeki, uangnya ada buat benerin HP. Tapi kemudian muncul lagi pertanyaan, apa benar uang ini jawaban untuk doa yang ini? Apa iya berarti ini memang udah waktunya buat benerin HP dan berarti doa itu udah dijawab gitu. Soalnya waktu itu juga pernah dengar Ustadz Hanan Ataki kayak bilang, kita juga harus pintar buat memilah jawaban dari doa kita gitu. Terima kasih. Sama-sama. Belum kasih jawaban padahal. Tapi maksudnya gimana kita taunya gitu? Kan bilangnya kita harus pintar untuk memilah, dan bagaimana untuk menjadi pintar untuk memilahnya gitu. Ibu dulu deh. Terima kasih. Sama-sama. Pintar, ya ini bagian dari strategi ya, bagian dari level kepahaman ya. Ini udah bagian teknikal begitu. Ketika kita sudah punya doa, tadi vision board-nya sudah ada, kita harus kasih tangan dan kaki supaya dia bisa berjalan. Nah, inilah ikhtiar kita, gitu kan. Dan ini yang akan dinilai oleh Allah, kemudian adalah upaya kita merawat diri, Allah yang nanti akan menumbuhkan. Nah, memang betul Sahla bilang tadi, kita harus punya kemampuan memilah, kita harus melihat apakah ini benar untuk yang ini atau yang tidak. Nah, itu prosesnya terjadi di dalam diri kita, dan itu yang akan kita, ketika kita dalam proses membuat keputusan, itulah di situ kita meminta pertolongan Allah. Disitulah ketika kita semakin berusaha mendekat pada Allah. Gitu. Jadi, uangnya sudah ada, terus
apakah ini untuk yang ini atau yang ini, itu kan proses memilih tuh. Nah, di situ kan ada kita dikasih kesempatan ada sholat istikharah, kalau memang memerlukan, dan tidak ada yang kecil. Bahkan teman saya dulu ketika memilih mau membeli mobil warna yang A atau B, sholat istikharah gitu. Padahal cuma milih warna. As simple as that aja bisa kita tuh bergantung pada Allah. Nah, ketika kita punya uang itu pun kita misalnya masih belum cukup kemampuan dan keberanian untuk membuat keputusan apakah ini untuk yang ini atau untuk yang ini, maka kembali lagi ke Allah begitu. Dan di situ nanti kita akan ketemu tuh kemantapan hatinya. Karena kita yakin Allah mendengar dan Allah mengijabah. Gitu sih Mbak. Jadi memang sebetulnya semua proses dari kita membuat, merancang, mengupayakan ya, karena Allah juga bilang aku tidak akan merubah kondisimu kecuali kamu merubah dirimu sendiri. Jadi kan kita kan punya beban tanggung jawab nih untuk bisa memberikan upaya kepada doa-doa kita begitu. Nah, tapi di situ jugalah kita membutuhkan strategi, membutuhkan life skill untuk bisa memiliki optimisme, keberanian, pembuatan keputusan, dan lain sebagainya. Dan yakin dalam semua proses itu Allah ada. Gitu sih, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Udah dapat belum? Udah. Terima kasih, Bu Awi. Wah, nyambung ya kita. Astagfirullah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bu Awi, pertanyaannya anak kesayangannya nih, Mbak Lila, sudah waktunya. Nah, bagaimana doa-doa mantunya? Sementara untuk Mbak Lila, gimana doa agar mendapat jodohnya? Gimana tuh? Nah, dulu. Oke. Jangan lama-lama, kasihan. Oh iya. Sama banyak pertanyaan lain soalnya terus. Iya nih benar, sama seperti yang lainnya. Jadi doa saya juga ketika melihat keluarga itu sebetulnya gambarannya itu adalah adanya pernikahan dan kelahiran di keluarga kami begitu. Itu doanya yang dimaksudkan. Artinya memang mendoakan agar ini kebetulan ada dua yang sudah dewasa, Lila dan Haikal, mudah-mudahan mendapat jodoh yang solihah dan juga memberi keberkahan pada keluarga. Dan tugasnya juga saya ya bagian untuk mendoakan. Ikhtiar juga tetap jalan gitu ya, tetap ngobrol terus, tetap melihat ada mungkin kemungkinan sana sini dan sebagainya, itu kita memproses bersama gitu. Jadi memang tahun ini itu bagian fokus doa keluarga kami itu adalah itu. Mohon doa juga dari semuanya. Jadi kalau ibunya tetap berdoa, berikhtiar, jalan terus. Silakan. Kalau aku doanya, kalau aku biasanya mendoakan ya semoga diberi jodoh yang baik, semoga bisa segera menikah. Tapi actually my most main doa sekarang adalah semoga suamiku mendapat istri yang righteous itu apa ya? Righteous. Solehah. Yang solehah gitu. Karena kita merasa aku mau ini, aku mau I want a husband gitu. Aku mau husband yang A B C D E F G, which is great gitu. You have criteria for your husband, fantastic. Tapi aku percaya kalau misalnya orang yang baik akan datang untuk orang yang baik gitu. Jadi aku berdoa semoga aku dulu deh jadi orang baik dulu deh sebelum aku minta orang lain jadi lebih baik gitu, atau aku mencari jodoh yang baik gitu lah istilahnya. I have to be the best jodoh, the best wife for my husband first. Gitu. Jadi itu doa. Itu janji Allah juga. Betul. Wanita yang baik bertemu pria yang baik. Gitu mantap. Mantap, Ben. Ya, ini pertanyaan terakhir langsung saja karena udah lewat jauh dari waktunya ya. Ya maaf teman-teman. Oh God. Karena saking menariknya berarti. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita berdoa terlalu lama sambil curhat bolehkah? Soalnya saya sering dibully jika saya berdoa terlalu lama. Apakah harus dengan tempat tersembunyi jika berdoa terlalu lama? Begitu. Silakan Bu Awi dan Mbak Lila. Aku sebenarnya ada satu pertanyaan lagi juga sih, sorry. Al, jadi mungkin Bu Awi mau yang ini, aku yang berikutnya atau Ibu? Ya. Kalau aku ya, aku nggak tahu siapa yang ngebully kamu, tapi I don't think jahat sih ini, tapi I don't think they should be in your life gitu. Karena doa itu, kita kalau misalnya kita ketemu, jadi kalau kita ketemu sama teman, kita bisa ngabisin waktu 3 jam gitu misalnya, 3 jam, 4 jam, just to see them gitu. Kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama saat kita berdoa gitu?
Jadi kalau misalnya justru you should lama-lama gitu, it's okay. Bukan berarti maksudnya doa terus 24 jam, enggak ya gitu. Tapi ya tetap kita berdoa itu karena itu cara kita berkomunikasi dengan Allah gitu. There is nothing wrong dengan kita berdoa lama-lama gitu. Asal itu tidak menghambatmu atau menjadi obstacle bagimu untuk melaksanakan kewajibanmu yang lain gitu. Misalnya ibu memanggil ya you come gitu. Tapi kalau misalnya kalau pertanyaannya boleh nggak sih berdoa lama-lama, boleh banget gitu. Justru biasanya sambil curhat, aku udah berapa kali tuh sambil curhat tuh udah berjam-jam, and at the end of it, di akhir itu I always feel good about myself gitu. Atau aku selalu merasa jauh lebih baik karena aku curhat sama yang ngurusin semua curhatan satu dunia gitu, dan yang bisa mengubah keadaanku tuh ya cuma Allah gitu. Jadi justru kalau terlalu nggak ada tuh istilah kita berdoa terlalu lama sambil curhat, bolehkah? Boleh banget. Satu. Soalnya saya sering dibully jika saya berdoa terlalu lama. Jangan dihiraukan. Satu. Kedua, kalau bisa diedukasikan temannya atau siapapun itu. Tapi kalau nggak bisa, ya I don't know. For me kalau aku ada yang kayak begitu, aku merasa itu nggak sesuai dengan value-ku sih gitu. Karena berdoa itu justru the most important relationship of your life. Itu when you do doa. So you should lama-lama karena you're investing in that relationship gitu. Anyway, ya Ibu mau nambahin? Ya udah. Udah, oke. Semoga itu menjawab. Ya, berarti yang belum terjawab, apakah harus dengan tempat tersembunyi jika berdoa terlalu lama? Enggak ya. Kalau kamu merasa lebih nyaman seperti itu nggak apa-apa, tapi ketahuilah bahwa kamu nggak salah untuk berdoa lama-lama gitu. Jadi kalau misalnya apa harus dengan tempat tersembunyi, if that makes you more comfortable supaya orang lain nggak membulimu, it's okay. Tapi sebenarnya itu tidak perlu gitu. Ya, jadi mungkin ini yang kita nggak bahas detail adalah tentang adab berdoa ya. Sebetulnya ada fikihnya juga tentang berdoa. Bagaimana doa yang terbaik, yang baik terbuka maupun tertutup. Dan ini yang kemudian bisa kita masukkan semuanya. Bahwa sebetulnya semua hal yang kita lakukan yang namanya beribadah itu adalah doa. Jadi kita bernafas aja, ini doa kita. Kan karena kita mengambil apa resources Allah kita gunakan gitu. Ini bentuk-bentuk doa kita, apalagi yang terbaik kan doa dalam sholat ya. Ketika kita sudah takbiratul ihram, itu kita sudah takbir, maka itu sudah kita bersama Allah. Me time-nya kita sama Allah. Kita bisa lama, itu Rasulullah itu bisa berjam-jam kalau berdoa, kalau sholat. Karena doanya itu ada dalam sholatnya. Nah, seperti gitu. Jadi kita juga memanfaatkan sholat kita. Al-Quran itu isinya doa-doa para nabi yang spesial semua. Jadi kalau kita setiap 1 bulan sekali mengkatamkan doa para nabi itu kita baca semuanya gitu. Nah jadi itu terus, jadi dalam setiap langkah hidup, nafas, detik itu intinya tuh kita tuh berdoa. Dan semakin kita bisa menikmati ibadah kita, doa kita, disitulah justru berarti kita sudah punya ikatan yang kuat pada Allah yang harus kita maintain. Begitu. Dan betul tadi kata Lila, kalau sampai ada yang membuli ya berarti mereka belum nyampe, udah nggak usah didengerin. Malah justru kita semoga bisa mempengaruhi mereka, bisa membuat mereka iri dalam tanda petik ya. Iri, bagaimana kita juga sangat iri kan kalau melihat bagaimana khusyuknya para imam, hafiz-hafizah dan lain sebagainya. Nah ini keirian yang harus ada dalam diri kita, tapi bukan kemudian justru perlu kita showing off gitu, bahwa kita bisa nih, kita menikmati, maksudku bukan showing off dalam rangka sombong ya. Artinya kalau untuk keluarga sendiri kita mau berdoa di ruang tengah dengan nikmat, itu harapannya kan nanti keluarga juga akan terpengaruh begitu, terinspirasi. Menikmati ibadah itu salah satu doa juga. Terima kasih. Al, ada satu pertanyaan lagi, boleh aku bacain nggak? Masih ada waktu nggak kita? Maaf ya teman-teman, satu lagi aja. Oke, silakan. Ada yang bertanya, kalau nggak berdoa banyak tapi diberi kenikmatan cukup, apakah itu ada yang bermasalah dari hambanya atau itu sebuah ujian? Kadang belum siap karena merasa belum pantas ya ini. Belum menjadi sebaik-baiknya hamba. Jadi mereka tidak pantas mendapat semua kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermasalah dengan hambanya,
Enggak juga, karena kan sekali lagi rezeki udah ditentukan sama Allah. Itu udah ditulis, the pen is, istilahnya tuh the pen has been lifted, the ink is dry gitu. Itu rezeki udah diatur sama Allah. Dan kalau dari kita, kalau misalnya siapapun yang menanyakan ini merasa nggak enak karena sudah mendapat semua banyak nikmatnya, just try satu, berdoa pertama, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk to work hard so that I deserve it gitu. Karena Indian mau kita nikmatnya seberapa pun, we don't deserve it karena itu dari Allah semuanya gitu. Jadi kita ada yang bermasalah sama Allah, nggak ada yang bermasalah dari hambanya, atau itu sebuah ujian. Semua hal itu bisa jadi ujian gitu. Tapi kalau misalnya kamu anggap ini sebagai ujian dan ini mendekatkan kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah sebuah berkah, itu blessing berarti. Ujian itu tergantung dari situnya gitu. Kadang belum siap karena merasa belum menjadi sebaik-baiknya hamba. Kalau misalnya kamu merasa seperti itu, alhamdulillah, bersyukur. Karena itu berarti kamu lagi diberi dorongan untuk menjadi lebih baik. Jadi sekarang you just need to act on it gitu. Tinggal dilanjutin aja gitu. Jangan sampai itu perasaan itu hanya jadi perasaan aja gitu. You should act on it gitu. Karena itu mungkin cara Allah memanggilmu kembali padanya atau untuk semakin mendekat padanya gitu. Tapi kalau masalah aku pantas nggak ya menerima semua keberkahan ini, sejujurnya kita semua nggak ada yang pantas gitu. Karena ya kita semua adalah hamba Allah gitu. Gitu, semoga menjawab anonimus yang bertanya. Udah, sekian dari aku dan Bu Awi. Aku kembalikan padamu. Aduh. Ya karena udah mau maghrib, kita tutup sesi kali ini, kita akhiri sesi kali ini. Tapi bukan berarti kalau mengakhiri sesi ini berarti mengakhiri teman-teman dalam meniti ilmu, memacu amal, dan menggali hikmah. Itu tetap dilakuin setiap saat ya. Terima kasih kepada teman-teman semua, terima kasih kepada Mbak Lila dan juga Bu Awi atas pemaparan yang luar biasa, amazing. Kita tutup acara ngaji kolektif kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan doa penutup majelis. Penutup doa kepada majelis. Silakan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. Sehat-sehat semuanya.